Baik, kita mulai untuk di kelompok 1 ya. Saya awali dari pengertian edu caring ya. Ada dua kalimat edu dan caring. Edu adalah pendidikan, caring adalah asal dari care, peduli. Jadi bagaimana caranya sebuah perusahaan ini menulangkan pendidikan di mana setiap anggota atau karyawannya itu ada sifat kepedulian. Di mana tujuan akhirnya adalah ada semacam chemistry antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Seperti bagaimana menerapkan bahwa kalau kemarin dikatakan oleh Umar, ikhlas itu adalah tergantung dari uang kan gitu. Maka di edu caring ini tidak tergantung dari uang kan. Jadi tujuan akhirnya bukan di uang, tapi ada kepedulian antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Jadi walaupun gajinya kecil gitu ya, tapi kalau sudah nyaman di situ karena ada kepedulian satu dengan yang lainnya, maka perusahaan akan solid. Walaupun jelas pada akhirnya nanti akan masuk juga kepada omset. Itu untuk edu caring. Dilanjutkan ke edu cutting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu educating. Mengenai educating, ternyata setelah saya melihat dari berbagai bahasa, ada education, educating, juga educate. Nah, bedanya educating itu merupakan salah satu kata kerja yang secara langsung gitu, kata kerja yang memang sedang berlangsung. Nah, jadi kata kerja yang sedang berlangsung. Nah, sehingga educating ini di dalam wirausaha harus memberikan pendidikan kepada para karyawan atau para pekerja, sehingga para pekerja itu bisa melakukan atau melaksanakan pekerjaannya sesuai job desk-nya, juga memberikan educating kepada para karyawan, sehingga para karyawan itu bisa bekerja secara sukarela, cinta, dan lain-lainnya. Mungkin sekian edukasi. Lanjut ke 3 Zidan Bayunugra. Ya baik, di sini saya menjelaskan instructing. Instructing itu sebuah pendekatan atau untuk mencerahkan, membudayakan dan memberdayakan pencapaian tujuan organisasi kewirausahaan. Dalam konteks kewirausahaan, instructing atau instruksi yang mengacu pada tindakan memberikan arahan, panduan atau petunjuk kepada individu atau tim yang terlibat dalam usaha bisnis tersebut. Instruksi ini berhubungan dengan berbagai aspek kewirausahaan seperti perencanaan bisnis, pelaksanaan proyek, manajemen tim, strategi pemasarannya, atau pengelolaan keuangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam bisnis memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis dan bagaimana melakukannya dengan efektif. Contoh tentang instructingnya dalam kewirausahaan itu dengan panduan bisnisnya, pelatihan karyawannya, pemasaran online, pengembangan produk, dan manajemen keuangannya. Dilanjut ke Umar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan syafaqillah kepada Ibu Intan ya. Semoga penyakitnya menjadi penggugur dosa di dunia. Ya, kita lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teaching. Bukan nama Hampurasun, ini masih kurang paham mengenai teaching gitu. Cuman pada intinya teaching itu kan mengajarkan ya. Bahasa sederhananya teaching itu mengajarkan. Atau yang di dalam buku manajemen SDM kewirausahaan, teaching itu adalah sebuah pendekatan untuk memberikan sebuah kemampuan baik dalam segi strategis ataupun metodologis yang diterapkan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat berkembangnya perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Itu adalah teaching gitu. Kalau contoh realitas untuk pengembangan teaching ini bisa ditunjukkan dengan yang pertama adanya studi kasus kewirausahaan, yang kedua kemudian kunjungan lapangan, yang ketiga simulasi bisnis, yang keempat kerja praktek atau magang. Nah, biasanya udah kerja praktek atau magang itu udah hampir beres. Kemudian kompetisi bisnis bersaing untuk
menerapkan strategis metodologis dalam sebuah perusahaan. Jadi bersaing seluruh orang yang mau bekerja di perusahaan tersebut tuh. Kemudian yang terakhir yaitu pelatihan dan keterampilan kewirausahaan. Jadi setelah sudah beres di teaching, kemudian pelatihan tentang keterampilan kewirausahaan. Itu berhubungan dengan skill untuk bekerja di sebuah perusahaan. Dah, terima kasih. Tentu terakhir dalam proses pengembangan SDM dalam aktivitas kewirausahaan yang paling penting itu adalah coaching. Coaching ini kalau secara definisi dari buku wirausaha itu adalah pendekatan untuk mendrill dan melatih pengulangan yang secara akurat sehingga setiap pekerjaan dilakukan tanpa pengulangan kesalahan atau kekeliruan. Jadi kalau saya sederhanakan, coaching ini sebagai controlling mungkin, agar ketika kita melaksanakan aktivitas wirausaha, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu tidak akan terulangi kembali. Nah, itu peran penting dari proses coaching. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan di proses coaching ini. Yang pertama, rencana bisnis. Rencana bisnis itu harus kita kontrol. Mau bagaimana bisnis ini ke depan, aktivitas wirausaha ini mau dibawa arahnya ke arah mana, seperti itu. Yang kedua, ada pengembangan produk atau layanan. Kita harus memahami bagaimana cara pengembangan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar secara umum. Yang ketiga, ada cara pemasaran dan strategi penjualan. Yang keempat, ada manajemen keuangan. Nah, ini yang paling penting juga, manajemen keuangan, karena menjadi proses yang sangat sakral di dalam wirausaha. Kemudian yang kelima, ada pengembangan tim. Yang keenam, ada aspek hukum dan perizinan. Yang ketujuh, ada inovasi dan perubahan. Yang kedelapan, keberlanjutan bisnis. Ya, itulah 6 kegiatan yang bisa meningkatkan kewirausahaan yang mudah-mudahan bisa ya, Taiwan step by stepnya bisa diikuti. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini anggota kelompok kita.